Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan memasuki modul ekonomi. Kita akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga, dan kita melangkah ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah bagaimana kita memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Di langkah sebelumnya sudah pernah disampaikan, ibu-ibu kalau punya keinginan atau punya kebutuhan harus bisa membedakan mana dulu yang harus kita dahulukan, mana dulu yang harus didahulukan, kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan itu apa? Nah, coba sekarang ibu-ibu tulis di kertas yang kosong itu 3 kebutuhan dan 3 keinginan. Lagi satu-satunya, Bu. 3 kebutuhan, 3 keinginan. Coba kebutuhan dan juga keinginan. Keinginan itu lah. Satu jadi tiga ya. 3 kebutuhan, 3 keinginan. Gas, beli gas. Tadi dia 2, nomor 2. Duanya ini. Ya, harus bisa membedakan ya, mana yang punya kebutuhan, mana yang masuk ke dalam keinginan. Nah, nanti kita akan pisahkan mana keinginan, mana kebutuhan. Terus tadi jadi itu 2 keinginan. Nah, ibu-ibu kalau udah, coba sekarang ibu-ibu ke depan. Sok, ada juru bicaranya lah. Ada ke depan, silakan. Yang mana? Tempelkan. Yang masuk kebutuhan yang mana? Yang masuk keinginan yang mana? Ibu. Sok, tempelkan di dia. Terus keinginannya mana? Yang masuk keinginan yang mana? Nah, salah 80 lamun salah. kelompok 2 mana kelompok 2? Nih. Bisa salah ngelakuin. Nah, yang mana keinginan? Keinginan membeli perhiasan emas. Sayang. Kita cek satu-satu. Beli beras, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kita perlu makan. Bayar listrik? Kebutuhan. Beli gas? Kebutuhan. Kemudian ada lagi sama ya? Oh, semua itu yang sama. Membeli beras, membayar listrik, beli gas, karena gas buat kita sekarang merupakan satu kebutuhan. Rata-rata kita masak pakai gas, walaupun ada yang mungkin pakai sulung dan lain sebagainya. Ini yang termasuk dalam kebutuhan. Nah, kemudian ada ibu-ibu sudah menuliskan keinginan. Yang pertama beli perhiasan. Kemudian yang kedua beli kerudung. Yang ketiga buat bayar SPP itu masuk keinginan, Bu. Renovasi rumah, buat modal usaha. Ini keinginan yang ibu-ibu punya. Berarti apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kalau kebutuhan apa? Kebutuhan tidak bisa ditunda. Bisa ditunda dulu. Nah, itu jadi ibu-ibu sudah bisa memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus didahulukan, mana yang itu bisa
ditunda. Keinginan bukan berarti kita nggak bisa memenuhi ya Bu ya, tapi bisa kita tunda pelaksanaannya. Kalau kita sudah ada uang, sudah ada modalnya, baru kita bisa memenuhi keinginan kita. Itu mungkin terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah, bisa memisahkan tadi ya antara kebutuhan dengan keinginan ibu-ibu semua. Jadi jangan sampai ketika kita punya keinginan lebih didahulukan dibandingkan dengan kemaslahan kita. Bisa dibuka tuh rumah butut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi, apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu daramang sadayana? Alhamdulillah. Kantongna daramang sadayana? Yang sudah selesai silahkan tulis ke depan, tempelkan ke depan. Yang sudah selesai menuliskan kebutuhan dan keinginannya silahkan tulis ke depan. Selesai? 3 kebutuhan dan 3 keinginan. Saya laporan takut gila ini. Mana? Oh, maksudnya ibu itu kebutuhan, saya keinginan. Iya ditulis. Kita mana tak? Buka dulu Bu, coba. Keinginan 1, keinginan 2, cari keinginan 3, kita tempelin di situ. Tuh, ini dibuat satu lembar satu lembar. Ini nomor 1, nomor 2. Oh, Ayo. bisa lagi emang kebutuhan kalau kecil. Nyiramin kita depan rumah. Membangun rumah. Ingin meramik depan rumah. Teras rumah yang Nah, sekarang kita akan memisahkan mana yang termasuk kebutuhan. Nah, tempel di situ. Coba tempel mana? Iya, non. Ya keinginan. Tempel aja di situ. Ini Bu. Tentuin aja di situ. Dalam kolom kebutuhan ada beberapa item atau kebutuhan yang ibu-ibu tuliskan. Yang pertama bayar listrik. Benar Bu, itu kebutuhan Bu? Listrik kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau kita nggak bayar listrik kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul ya Bu ya? Yang kedua beli beras. Nah, beli beras kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan apa beli beras? Beras, bahkan tadi sebagai contoh. Jadi beli beras adalah satu kebutuhan. Kemudian yang ketiga, untuk biaya anak sekolah. Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kenapa anak-anak kita harus sekolah? Biar pintar, terus biar kehidupannya lebih baik dari orang tuanya. Oleh karena itu anak sekolah merupakan kebutuhan yang paling dasar. Kemudian ada lagi yang menuliskan kebutuhan sembako. Apa sembako itu nondok? Telur. Beras nasi sesama wakene. Sembako, 9 kebutuhan bahan pokok. Itu merupakan kebutuhan pangan kita. Kita kalau nggak makan, berarti kita ngapain, Bu? Mati, betul. Kalau kita nggak makan, kita mati, kata bener. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ibu kebutuhan itu sebaik naon.
jalan. Oh, jadi motor bukan kebutuhan ya, Bu? Bukan. Bukan saya masih bisa jalan kaki, Bu. Masih bisa jalan kaki, betul. Kemudian yang kedua, pengen baju bagus. Betul, baju bagus itu adalah keinginan. Lamun ibu arek nonton karena arek kumpulan atau ibu arek rotina, tiba-tiba baju ibu sobek. Ibu udah banget bang. Bang. Udah sudah Bu, piraku sobek kabeh kemarin. Ya, karena di situ pengen baju bagus ya Bu ya. Pakai baju yang ada. Pakai baju yang ada ya Bu ya. Kalau yang sobek, kalau baju yang dipakai sobek ya ganti aja yang jari yang nggak sobek. Jadi untuk baju bagus itu bisa ditunda. Kemudian ada lagi renovasi rumah. Nah, renovasi rumah apa maksudnya? Keinginan. Keinginan. Jadi kalau rumah ibu ambruk, rumah ibu kehujanan kenteng. Ya, sampai rumahnya suka sama yang warna-warna emas. Siapa di sini yang nggak suka sama emas? Hah? Sukanya nggak ada duit. Nggak suka sama emas? Ada? Sama emas, oke? Saya ada Mas. Kamu nggak suka sama emas? Ya. Dan jangan sampai ibu-ibu Bantuan PKH dipakai buat beli emas. Awas. Mamahi sampai PKH berbeli emas. Sampai aja yang 500 lebih. Ini toh, kita nggak. Nah itulah bedanya Kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan itu apa, Ibu? Yang pokok-pokok atau apa? apa kebutuhan? Sesuatu yang tidak bisa ditunda dan harus ada, harus dipenuhi. Dan kalau Keinginan apa? keinginan itu bisa ditunda, keinginan itu bisa dibeli kalau memang kebutuhannya, kebutuhan pokoknya sudah bisa dipenuhi. Ketika ibu masih punya sisa uang dengan PT sudah dipenuhi. Nah itu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu harus bisa memisahkan. Ketika ibu punya keinginan apa, ditunda dulu. Ketika Ibu ingat ada kebutuhan pokok Ibu, kebutuhan dasar Ibu yang belum terpenuhi, maka penuhi dulu kebutuhan pokoknya. Penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Misalkan dalam satu kondisi Ibu nggak punya beras, padahal Ibu harus makan, anak Ibu harus makan, suami Ibu harus makan. Dalam waktu yang bersamaan, kerudung Ibu sobek, isukannya kerotinan. Kira kurang pakai kerudung bolong, kan begitu. Apa yang mau Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya mah minjem dulu sampai dijahit daripada hoream. Daripada hoream ngejahit saya dulur. Mah, atau usaha minjem